tekanan hidrostatik. Ya, hidrostatik. Bisa kita mulai? Bisa. Sebelum kita masuk ke eksperimen, kita ulangi pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang sifat-sifat benda cair. Kita sudah mempelajari ini pada minggu kemarin bahwa benda itu ada 3 jenis, golongannya dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Pertama ada benda padat, kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang benda cair. Apa contoh benda cair? Air, oli, minyak sayur, sirup, dan lain-lain. Jadi benda cair itu pun mempunyai sifat-sifat. Ya, benda cair mempunyai sifat. Apa sifat dari benda cair tersebut? Pertama, bentuknya mengikuti wadah. Contoh, kalau masuk ke gelas, bentuknya seperti gelas. Masuk ke teko, bentuknya seperti teko. Masuk ke besko, bentuknya seperti. Kemudian volumenya tetap. Yang berikutnya, yang ketiga, mengalir ke tempat yang rendah. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima, permukaannya datar. Dan yang keenam adalah daya kapilaritas. Apa maksud daya kapilaritas? Yaitu daya untuk meresap ke celah-celah yang kecil. Makanya kita kalau waktu banjir, padahal kita tutup rumah, tetapi kok airnya masih masuk juga karena kemampuan air meresap melalui celah-celah yang kecil, dinamakan daya kapilaritas. Oke, jadi ada 6 sifat, ya, sifat dari benda cair. Baiklah, Bapak tulis ya, sifat benda cair. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang rendah. 5, menekan ke segala arah. Kemudian yang kelima, permukaannya datar. Air kan datar. Statis. Percobaan hidrostatis. Apa maksud dengan percobaan hidrostatis ini? Adalah percobaan tentang menguji tekanan air. Jadi sifat air menekan segala arah, berarti ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, hidrostatis ini menguji tekanan air, tekanannya ke bawah. Ya, tekanannya ke bawah. Makin ke bawah, air itu tekanannya semakin besar. Contoh, kita lihat proyek-proyek pembangunan bendungan. Maka bendungan itu dasar yang paling bawah itu tebal. Kenapa? Untuk mengatasi tekanan air makin ke bawah makin besar. Ya. Jadi percobaan hidrostatis, percobaan tentang menguji tekanan air. Tekanan air makin ke dalam, makin besar tekanannya. Ya. Paham sampai situ? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke bagian eksperimennya, bagian percobaannya.
Siap? Sebelum kita melakukan eksperimen, Bapak bagikan lembar kerja satu persatu. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah. Jadi kita akan melakukan percobaan mengenai tekanan hidrostatis. Pertama, judulnya tekanan hidrostatis alat dan bahan. Ini tempat minum kemasan yang 1 liter kira-kira. Ada selotip, ada corong air ya. Kemudian ada paku untuk melubangi ini ya, tempat air yang mengalir. Di sini ada lubang yang sudah Bapak lubangi. Lubang pertama yang di atas seperti pada gambar, lubang kedua, kemudian ada lubang ketiga. Lubang paling atas, lubang pertengahan, dan lubang yang paling bawah ya. Nah, nanti ini kita isi air ya, kita isi air, kemudian kita buka selotipnya, maka kita lihat pancaran air yang mana yang paling jauh ya. Kita lihat di sini di Smart TV. Siapkan botol air mineral, lalu lubangi dengan jarak tertentu. Isi air, lalu tutup lubang menggunakan selotip. Jarak selotipnya dan perhatikan. Semburan pada lubang bawah lebih jauh dibandingkan lubang yang atas. Disebabkan oleh tekanan pada gelas cair atau dikenal dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Sekali lagi ya. Air mineral, lalu lubangi dengan jarak tertentu. Isi air, lalu tutup lubang menggunakan selotip. Cabut selotipnya dan perhatikan. Semburan pada lubang bawah lebih jauh dibandingkan lubang yang atas. Contohnya ya. Sekarang kita akan melakukan percobaannya sendiri. Siap? Siap. Coba kamu lihat lembar kerjanya, dibaca,
dipahami, sehingga nanti setelah selesai kita melakukan eksperimen, lembar kerjanya itu bisa kita isi masing-masing. Ya, silakan dibaca. Baca dalam hati saja, dibaca, dipahami. Ya, nanti setelah kita melakukan percobaan, maka kita masing-masing mengisi lembar kerja tersebut yang sudah Bapak bagikan. Sudah? Sekarang perhatikan percobaan yang kita lakukan. Ya. Pertama, kita isi dulu airnya. Ya. Ya, lihat nih. Ini sudah ada lubangnya. 1, 2, 3. Ya. Timak saja. Video. Sendiri. Tolong diamati percobaan kita. Apa yang diamati? Pancaran airnya ada lubang yang di atas, pertengahan, dan yang paling bawah. Nah, mana pancaran yang paling jauh? Berarti disitulah letak tekanannya yang paling kuat atau paling besar pada air tersebut. Ya, siap? Nah, perhatikan sini ya. Kita buka selotipnya ya. Tolong diperhatikan. Ada 3 lubang. Lubang yang paling dalam, pertengahan, dan paling atas. Nah, kamu lihat. Pancaran airnya dari lubang yang paling mana yang paling jauh? Paling? Nah, itulah menandakan bahwa air makin dalam, tekanannya makin besar atau makin kuat. Itulah yang dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Ya, kita ulangi ya sekali lagi. Kelihatan? Pancaran air yang paling jauh adalah pancaran air dari lubang yang paling bawah. Berarti yang paling dalam. Ya? Sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, silakan kalian isi lembar kerjanya. Ya, minggu depan dikumpul. Kapan mengumpulnya? Minggu depan dikumpul. Ya, tidak ada yang tidak mengumpul ya. Jarak itu minggu nih. Berarti ini hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Nah, kita kumpulkan ke depan, yaitu tanggal 18 ya, tanggal 18. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Nanti kita melakukan percobaan atau eksperimen tekanan hidrostatik. Menguji tekanan air, makin dalam airnya, makin besar tekanan airnya. Jelas? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan.
Cukup demikian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dalam pelajaran yang sama tentang sifat-sifat air yang berikutnya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.